Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat kesehatan badan dan jiwa, sehingga kita bisa berkumpul di dalam mushola yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya selawat beserta salam tak lupa kita doakan kepada baginda alam kita, Nabi besar kita, suri taulada kita, junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan juga orang-orang yang tetap istiqomah berada di atas sunnahnya. Baik, pada siang hari yang cerah ini saya akan menyampaikan makalah presentasi yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Pengertian berbakti kepada orang tua ini yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mendapati kedua orang tua kita sedang istirahat, kita tidak berisik, dan juga ketika orang tua kita sedang bekerja di ladang ataupun bekerja di kayu bakar, itu kita hargai dan juga tidak kita ganggu. Nah, orang tua adalah kunci dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita berbuat baik dan sampai keduanya ridho kepada kita semua anak-anaknya, maka keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan selalu datang kepada kita setiap harinya. Sedangkan kebalikannya, ketika kita durhaka kepada orang tua hingga mereka murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu juga akan menimpakan musibah dan kesialan kepada kita semua. Al-bir kebaikan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-bir adalah baiknya akhlak. Hadis riwayat Muslim. Al-bir adalah menaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maupun mereka memerintahkan kita untuk membeli sesuatu di warung atau untuk menjaga rumah, ketika kita menaatinya, itu sudah menjadikan kita sebagai orang yang baik di mata orang lain dan juga di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat kepada kemaksiatan, apalagi menyuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menolak perintah buruk tersebut. Tetapi jangan sampai kita menolaknya secara sembarangan atau boleh membentak. Maksudnya adalah membantah perintah orang tua untuk bermaksiat dengan cara yang lembut dan juga nada yang halus ketika berbicara di depan keduanya, walau keduanya beda agama dari kita. Hukum birrul walidain, birrul walidain hukumnya adalah wajib kecuali dalam hal yang haram. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum birrul walidain tentulah wajib bagi setiap anak, karena yang melahirkan kita, yang memberikan nafkah kita,
dan juga yang memberikan kita mainan sejak kita masih kecil, masih TK, itu orang tua kita. Jadi jangan sampai setelah orang tua itu memberikan semua apa yang telah kita mau, apa yang kita inginkan semua dituruti, kita malah menunjak sama keduanya, tidak memenuhi perintah keduanya. Maka hal itu membuat hati kedua orang tua kita akan merasa tersakiti, sehingga orang tua mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kedurhakaan kita kepada keduanya. Maka berhati-hatilah, doa orang tua itu sangat mustajab dan sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepatutnya kita sebagai santri untuk menjaga akhlak dan adab kita di pondok pesantren ini di hadapan kedua orang tua dan juga di hadapan masyarakat, agar kita tidak terjerumus dan terlenceng dari jalan kebenaran. Materi yang selanjutnya yaitu bab kedua, keutamaan birrul walidain. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Yang artinya dari Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis ini bahwa orang tua itu bisa jadi menjadi pintu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan sampai kepada kita anak-anaknya, dan juga gampang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita anak-anaknya. Maka ketika kita berlaku durhaka kepada keduanya, maka orang akan menganggap kita adalah orang yang jahat. Karena sejak dahulu orang tua tidak pernah mencela kita. Orang tua juga yang memberikan kita makan. Orang tua juga yang memahami kesalahan kita. Orang tua juga yang memahami kekurangan dan kelebihan kita. Kenapa kita sebagai anaknya harus durhaka kepada orang tua? Ini harus kita renungkan. Bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pada itu juga menurunkan murkanya langsung kepada kita setelah kita mendurhakai kedua orang tua kita. Apalagi orang tua kita sudah sakit-sakitan, sudah tua renta, juga badannya sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban. Maka durhaka kepadanya merupakan dosa terbesar dalam Islam. Sebaliknya, ketika kita memperlakukan orang tua sebagai ayah aja, maka di saat itu juga lah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan keridhaannya kepada kita semua, anak-anaknya yang berlaku baik terhadap kedua orang tua. Hadis kedua dari Abu Hurairah tentang siapakah yang berhak dipergauli dengan baik. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia bertanya, wahai Rasulullah,
siapakah yang berhak aku pergauli dengan baik? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah SAW menjawab, ibumu. Lalu siapa? Rasulullah SAW menjawab lagi, ibumu. Sekali lagi orang itu bertanya, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi maksud hadis di sini yaitu betapa pentingnya kita berlaku baik kepada orang tua, apalagi terutama kepada ibu, karena perjuangan seorang ibu itu sangat berat, mulai dari melahirkan kita. Hela kalau jalan untuk melahirkannya robek 10 jari, bahkan darahnya keluar dengan banyak. Setelah itu yang bangun di tengah malam ketika kita menangis, lalu menggendong kita untuk menenangkan kita, dan yang menghibur kita ketika kita sedang sedih. Maka yang berhak kita pergauli dengan baik atau diperlakukan dengan baik yaitu ibu kita dahulu. Kemudian yang kita lakukan dengan baik yaitu bapak kita. Maka sebagai seorang anak haruslah taat kepada ibu, kepada ayah, dan ketika ibu dan ayah sedang sakit jangan diganggu, langsung kita obatin dengan penuh kasih sayang, diberikan minum, diberikan obat penyembuh agar ayah dan ibu kita tidak mengalami sakit yang lebih parah. Yang selanjutnya itu bentuk-bentuk birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak, sehingga kita berkewajiban melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu saat orang tua masih hidup. Menaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Ini telah kita bahas di awal presentasi tadi, bahwa wajib kita menaati perintah orang tua. Ketika kita disuruh beli telur ke warung, kita harus bergerak untuk ke warung memberikan telur. Dan juga sebaliknya, kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk mencuri, maka kita harus menolaknya dengan baik-baik tanpa ada kekerasan sedikit pun. Berbakti dan merendahkan diri atau tawadhu di hadapan orang tua, yaitu tidak menjelek-jelekan kesalahan orang tua dan juga tidak menjelek-jelekan kekurangan orang tua, karena orang tua juga mempunyai kekhilafan, juga mempunyai kekurangan. Maka kekurangan harus kita pahami. Jangan sampai mentang-mentang orang tua kita tidak bisa memasak, kita olok-olok. Jangan mentang-mentang orang tua kita tidak mampu bayar sekolah kita olok miskin. Itu hal yang tidak baik, bahkan bisa menimbulkan amarah dari orang lain. Tidak sombong di hadapan orang tua. Mendahulukan berbakti kepada ibu daripada ayah. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang tadi kita bahas, yaitu berbakti kepada ibu terlebih dahulu dibandingkan pada ayah, karena jasa ibulah yang paling besar daripada jasa ayah. Karena
kita lahir dan ada di dunia ini karena kita lahir dari rahim ibu. Kita diciptakan dari rahim ibu, dibentuk, lalu ditiupkan roh, dan akhirnya keluar dari rahim ibu kita. Ibu kita juga merasakan sakit saat melahirkan kita, dan ibu juga yang menyuapi kita ketika kita masih bayi. Ibu kita yang membacakan dongeng, ibu kita yang memasak makanan kesukaan kita, dan juga ibu juga yang mengurusi kita waktu tengah malam ketika kita menangis. Ibu kita langsung datang. Sedangkan ayah tugasnya yaitu mencairkan kita nafkah untuk kita biaya sekolah dan untuk membeli mainan kita. Yang selanjutnya, berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Jadi ketika sedang ngobrol di depan keduanya, maka bicaralah dengan bahasa yang sopan dan halus. Jangan sampai ketika mengobrol dengan keduanya, kita malah membentak mereka, mencecah mereka, dan juga menyebut dan juga melontarkan suara yang keras terhadap keduanya. Menyediakan makanan untuk mereka. Tapi ketika mereka sudah menginjak usia sehingga rambut mereka beruban total semua, maka wajib kita sebagai anak untuk menyediakan makanan dan minuman kepada mereka dan menyuapi mereka dengan penuh kasih sayang, dan juga memperlakukan mereka dengan baik, melindungi mereka, dan juga memberikan segala apa yang mereka butuhkan kepada kita. Minta izin kepada kedua orang tua sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lainnya. Jadi jangan sampai membuat orang tua kita cemas dan khawatir agar kita keluar dari rumah tanpa izin. Itu membuat hati orang tua kita was-was dan tidak tenang ketika mereka sedang tidur. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai anak untuk meminta izin untuk keluar dari rumah. Minta izin pada ayah ibu, Bu, izin keluar ya Bu, Pak, izin keluar ya Pak. Maka dengan kita minta izin, hati mereka akan tenang. Dari harta pada orang tua menurut mereka inginkan, semua harta kita adalah milik Allah. Itu berikanlah harta itu pada orang tua, baik mereka minta ataupun tidak. Yang selanjutnya, membuat keduanya itu dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Yaitu ketika ayah kita mempunyai seorang teman, ibu kita mempunyai seorang teman juga, maka kita lakukan dengan baik teman-teman ayah dan ibu kita, maka terjalinlah asas silaturahim dan juga terjalinlah asas keharmonisan antara orang tua kita dan teman orang tua kita. Yang selanjutnya yaitu tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka mencela orang lain. Yaitu kita seharusnya tidak mempermalukan orang tua kita di depan umum dengan cara kita mencuri, dengan cara kita berbuat maksiat,
Nanti jatuhnya orang tua kita yang dicela oleh orang lain, bukan kitanya. Dan juga kita tidak boleh mencela atau menghadit kekurangan orang tua kita ketika mereka memiliki kekurangan. Yang selanjutnya itu senantiasa berbuat baik terhadap kedua orang tua, bersikap hormat, sopan santun, baik dalam tingkah laku maupun bertutur kata, memuliakan keduanya terlebih di usia senja. Ketika orang tua telah meninggal dunia, maka tidak ada yang diharapkannya dari yang kecuali apa-apa yang bisa memberikan manfaat pada akhirnya, berupa pahala dan yang dapat menyelamatkan dari siksa. Bentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal yaitu menyelenggarakan pengurusan jenazahnya seperti memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya dan menguburkannya. Yaitu ketika orang tua kita telah meninggal, kita yang sudah tahu cara mengurusi jenazah jangan mengandalkan orang lain. Sebaiknya yang mengurus jenazah orang tua kita adalah diri kita sendiri. Kita memandikannya dengan penuh penghormatan, mengkafaninya dengan penuh penghormatan, mensolatkannya dan menguburkannya dengan penuh penghormatan, dan berdoa untuk keduanya. Hendaknya kita berdoa agar orang tua kita selamat dari siksaan api neraka. Kita mendoakan agar orang tua kita diharapkan untuk diazab di dalam kubur. Dan juga kita berdoa agar orang tua kita masuk surga tanpa hisab. Lalu memohonkan ampun keduanya. Jika keduanya mempunyai dosa, maka kita sebagai adab harus memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa keduanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keduanya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi segala janjinya semasa hidup yang belum terlaksana seperti wasiat dan hutang piutang. Ketika kita mendapatkan wasiat dari ayah atau ibu kita yang telah meninggal, wasiat hutang piutang, maka segala kita laksanakan, segala kita lunasi hutang ayah dan ibu kita, agar mereka ketika di akhirat tidak ditahan untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dan masih menanggung hutang puasa, maka wali yang menunaikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang bagian selanjutnya yaitu bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih atau sakit hati. Jadi maksudnya ketika orang tua kita sedang fokus bekerja di rumah, kita malah menendangnya, malah menjemput rambutnya, dan juga kita berkata kasar kepada kedua orang tua karena hanya kesalahan kecil di orang tua kita, sehingga orang tua kita sakit hati dan menangis, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan kita pernah melakukan yang seperti itu, sudah sewajarnya kita minta maaf kepada keduanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika di masa depan nanti kita terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berkata atau sis dan tidak memenuhi panggilan orang tua.
yaitu ketika orang tua kita memanggil kita untuk membelikan tepung terigu di warung karena orang tua kita sedang sibuk memasak, kita malah berkata, masa aku terusnya yang disuruh. Itu tidak boleh kita berkata seperti itu, karena perkataan seperti itu tidak sopan, dan juga orang tua bisa sakit hati. Maka sudah seharusnya kita sebagai anak memenuhi panggilan dan orang tua dengan segera. Ketika orang tua kita memanggil kita untuk membeli tepung terigu di warung, kita langsung cepat ambil beli tepung terigu di warung. Yang tidak membentak atau menghadap orang tua, yaitu kita berkata kepada orang tua kita dengan cara dan daya membentak, dan juga menjelek-jelekan nama baik orang tua kita. Pahala bagi orang yang berbakti kepada orang tua, yaitu Allah telah menjanjikan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan kebaikan yang baik di dunia dan di akhirat. Dia akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat, dan di antaranya adalah sebagai berikut. Pahala di dunianya yaitu dipanjangkan umurnya dan juga diberkahi hidupnya, dan juga ilmu dan masuk ke dalam pikirannya. Lalu anak cucu dan cucunya akan berbakti juga kepadanya, dicintai orang lain, dipuji manusia, dan mereka akan berterima kasih padanya, dijauhkan dari mati dalam keburukan atau suul khatimah. Ya, pahala di akhiratnya yaitu penyebab utama masuk surga, dimasukkan surga dengan orang-orang yang pertama kali dimasukkan surga, yang selanjutnya adalah penebus dosa. Baiklah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf apabila perkataan saya ada kekurangan, dan juga apabila saya ada salah, saya mohon ampun kepada Allah. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.